Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Les Channel, Learning Arabic and Islamic Studies. Sebuah channel alternatif untuk membantu Anda mempelajari bahasa Arab dan juga studi Islam dengan cara yang lebih mudah, sistematis, dan juga sederhana. Pada episode yang pertama kali ini, kita akan mengkaji bersama bagaimana maksud dan juga penggunaan kalimat Masya Allah. Ya, kalimat Masya Allah ini belakangan ini ya, sering sekali kita dengar, baik itu di percakapan sehari-hari, ataupun juga di chatting, atau di sosial media. Misalkan pada sebuah percakapan, ada seseorang yang mengatakan, Masya Allah, antum kemana aja gitu ya. Jadi pakai Masya Allah dulu di depannya. Atau Masya Allah, keren sekali antum mobilnya gitu. Jadi sering sekali kita dengar Masya Allah. Nah, akan tetapi sebenarnya bagaimana sih maksud dari kalimat ini dan kapan kalimat ini digunakan? Terus saksikan video kali ini, kita akan membahas itu semua. Oke, let's check it out. Oke, pada video kali ini ada 3 hal besar yang akan kita bahas untuk mempelajari tema yang tadi kita sampaikan di depan, yaitu bagaimana maksud dan penggunaan kalimat Masya Allah. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu atau kita harus tahu dulu apa sih landasan dalil kenapa kita mengucapkan Masya Allah. Siapa yang menyuruh atau redaksi mana yang menyuruh kita untuk mengucapkan Masya Allah. Tentunya ada kan dalilnya. Oke, setelah kita mengetahui dalilnya, yang kedua kita juga harus mengkaji dalil tersebut melalui karya-karya para ulama kita, yaitu dalam hal ini tentunya para mufassir, para muhaddis, para ulama-ulama yang kompeten di dalam mempelajari atau bagaimana menurunkan sebuah hukum dari sebuah dalil yang tadi kita bahas di poin nomor 1, ya. Yang kedua adalah apa? Kajian tafsir. Nah, tentunya yang ketiga kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang berdasarkan sebuah kajian tafsir dan juga berdasarkan dalil yang sahih atau yang valid. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama yaitu landasan dalilnya. Untuk poin yang pertama, bagaimana landasan dalil kita mengucapkan Masya Allah? Ternyata ketika kita mencarinya di dalam Al-Quran, ada secara eksplisit diterangkan atau disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, ayat ini mengatakan bahwa ya kalau kita lihat artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, jadi di sini menceritakan ya, ayat ini menceritakan seorang sahabat yang mana ia muslim, dia mengingatkan sahabatnya yang kafir. Nah, sahabatnya yang kafir ini mempunyai kebun yang sangat rindang, mempunyai kebun yang sangat banyak menghasilkan buah. Kata si muslim ini kepada yang kafir, yang non-muslim itu, kenapa engkau ketika memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah? Artinya, harusnya kamu mengucapkan Masya Allah ketika kamu memasuki kebunmu. Yang mana artinya dari Masya Allah itu adalah ya ada penyadaran diri bahwa ketika engkau memasuki kebunmu, harusnya kamu sadar bahwa apa yang kamu miliki, yang kamu nikmati sekarang adalah sya Allah. Sesuatu yang Allah kehendaki. Ditambah lagi ada redaksi tambahannya adalah la quwata illa billah. Seharusnya kamu juga menyadari bahwa apa yang kamu lihat itu adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah, kecuali karena Allah. Nah, inilah redaksi yang secara langsung mengajarkan kita bahwa kalimat Masya Allah itu di sini digunakan ketika kita menyaksikan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan diri bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat adalah sya Allah, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan masuk di kajian tafsir, yaitu bagaimana ulama-ulama kita, ya, imam-imam ahli tafsir itu menafsirkan ayat tadi yang kita pahami bersama, yaitu ayat surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, di sini kita akan mengutip yang pertama dari Al-Imam At-Tabari, ya, beliau di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an, beliau mengatakan bahwa ya kita
saksikan di sini, kita baca yaqulu azza dzikruhu ya di baris yang kedua, yaitu artinya begini, wahalla idza dakhalta bustanaka fa'ajabaka ma ra'aita minhu qulta masyaallahu kana. Ya, secara ringkas artinya bahwa seharusnya mengapa engkau ketika memasuki kebunmu fa'ajabaka, kemudian membuat takjub kepadamu. Apa yang membuat takjub? Ma ra'aita minhu, apa yang engkau saksikan. Jadi ketika kita masuk ke sebuah kebun, kemudian kebun itu membuatmu takjub, ya, karena saking bagusnya, saking indahnya, harusnya engkau mengucapkan kulta Masya Allah. Seharusnya engkau mengucapkan Masya Allah. Ya, tapi di sini ada tambahan kana. Karena apa? Ya, selanjutnya Al-Imam At-Tabari mengatakan bahwa kana di dalam lafadz ini, Masya Allahu kana, itu mahdhuf, artinya terbuang kananya. Tapi sebenarnya secara makna ada lafadz kana di situ. Ya, artinya apa? Masya Allahu kana, ma apa sya yang Allah kehendaki, ya, Masya Allah niscaya kana, niscaya terwujud, niscaya terjadi. Jadi ada lafadz yang terbuang sebetulnya di dalam kalimat Masya Allah, yaitu lafadz apa yang terbuang? Yaitu lafadz kana. Ya, Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki niscaya kana, niscaya akan terjadi. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tabari ketika menafsiri ayat ini. Atau bisa juga Al-Imam At-Tabari mengatakan ada lafadz yang terbuang juga di kalimat Masya Allah. Yaitu lafadz apa? Nah, kita lihat di sini yang bertanda kuning, ya, di akhir ada kalimat huwa. Sebetulnya ada kalimat huwa di situ. Huwa Masya Allah. Huwa yang itu artinya sesuatu yang terlihat, adalah Masya Allah, adalah apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi menurut Al-Imam At-Tabari di sini ada dua versi. Sebetulnya kalimat Masya Allah itu menyimpan lafadz kana atau juga menyimpan lafadz huwa. Ya, itu secara bahasa. Tapi secara fungsi tadi dikatakan, ya, halla idza dakhalta bustanaka fa'ajabaka, ada kalimat ta'jub di situ, namanya sigat ta'jub. Ketika kita ta'jub melihat sesuatu, kita seyogianya mengucapkan Masya Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya. Oke, sebelum masuk ke kajian tafsir yang kedua, bagi para pemirsa yang mungkin waktunya sedikit atau tidak ingin mengikuti kajian tafsirnya, bisa langsung ke akhir video ini, langsung di bagian kesimpulan, ya, karena mungkin untuk kajian tafsir saya banyak mengutip teks yang berbahasa Arab, mungkin tidak terlalu suka dengan detail, ya, tidak suka dengan bahasan yang terlalu detail, bagaimana tafsirnya dan lain sebagainya, yang mana berbahasa Arab, bisa langsung menuju ke kesimpulan di dalam video ini yang saya tulis dengan bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau ingin mengikuti kajiannya, insya Allah ada 4 kajian tafsir secara ringkas yang akan disajikan pada video kali ini, agar pemahaman kita tidak hanya pemahaman yang tidak berlandaskan kepada qaul para ulama, tapi kita ingin bersama bahwa apa yang kita pahami adalah pemahaman yang sesuai atau yang sama dengan pemahaman para ulama kita terdahulu, khususnya para ulama di bidang tafsir yang memang sudah diakui kredibilitasnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke kajian yang kedua, ya, yaitu di tafsir Az-Zamakhsyari atau Al-Kasyaf. Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya mengatakan bahwa sama seperti At-Tabari yang kita tandai dengan warna kuning, dia mengatakan bahwa al-amru Masya Allah. Sebetulnya kalimat Masya Allah itu ada kalimat al-amrunya di depan, atau ayyu syai'in sya'allahu kana. Nah, artinya kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Nah, tapi poin menariknya di sini adalah bahwa di paragraf yang kedua kita katakan bahwa apa sih maksud dari Masya Allah? Maksudnya menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa maksudnya adalah yang bertanda kuning adalah i'tirafan bi annaha wa kullu khairin fiha innama hasala bi masyiatillah wa fadlihi. Karena i'tiraf itu sebuah pengakuan. Jadi kalimat Masya Allah itu adalah pengakuan
bahwa semua yang terjadi innama hasola hanya saja terhasil bimasyiatillah, semuanya karena masyiah, karena sya'a, karena masyiah dari Allah wa fadlihi dan keutamaannya. Jadi ketika kita melihat sebuah nikmat yang besar, kita harus i'tiraf, kita harus mengakui betul bahwa apa yang kita saksikan adalah dari karunia dan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau di akhir juga beliau mengatakan iqraran bi annama Quyat bihi ala imaratiha wa tadbiri amriha innama huwa bima'unatihi wa ta'idihi. Nah, itu makna dari la quwata illa billah. Jadi selain Masya Allah, apa yang kita saksikan adalah kehendak Allah, ditambah la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk menciptakan ini semua illa billah, kecuali atas izin Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam kitabnya Al-Kasyaf, dalam kitab tafsirnya. Nah, kita masuk ke kajian tafsir yang ketiga. Nah, ini mungkin kitabnya juga cukup terkenal ya, kitab dari Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa yang bertanda kuning saya tandai adalah hadza tahlidun wa hathun ala dzalik. Maksudnya ayat ini sebenarnya adalah tahlid. Tahlid itu sebuah motivasi, wahasun ataupun anjuran ala dalika untuk mengucapkan Masya Allah. Jadi secara eksplisit memang ayat ini menganjurkan kita untuk mengatakan Masya Allah. Terusannya apa tadi? La quwata illa billah. Ay halla idza a'jabatska hatta dakhaltaha. Ya, jadi kalau kita merasa takjub terhadap sesuatu, kita mengucapkan Masya Allah. Dan di akhir beliau mengatakan walihada qala ba'dus salaf. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa man a'jabahu syai'un min halihi au malihi au waladihi au malihi. Ketika kita merasa takjub karena keadaan kita, karena harta kita, karena anak kita atau ya harta kita, falyaqul, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Wa hadza ma'khudun min hadhil ayah al-karimah. Dan ini ya diambil pemahamannya dari ayat yang mulia ini. Itu kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Nah, sampai ke kajian tafsir yang terakhir, yaitu saya mengambil dari kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau ini adalah ulama yang sangat terkemuka. Beliau lahir dan hidup di Mesir, ya, di Al-Azhar. Nah, beliau di dalam kitab tafsirnya Al-Khawatir mengatakan sama ya, wahya lil hathi wat takhdhidi. Ini ayatnya adalah motivasi dan juga anjuran untuk mengucapkan Masya Allah. Nah, wa 'alal insan idza ra'a ma yu'jibuhu fi malin, ya dari hartanya, awaladin, ketika mempunyai anak yang ganteng, soleh, cantik dan sebagainya, kita ucapkan itu. Sampai beliau mengatakan begini, hatta lau a'jabahu wajhuhu fil mir'ati alaihi ayyakula, sampai ketika ia terheran atau takjub karena wajahnya ketika dia bercermin. Artinya kalau seseorang bercermin kemudian merasa, wah kok muka saya alhamdulillah bagus ya gitu. Nah, itu disunahkan untuk mengucapkan Masya Allah. Karena apa? Kita melihat sebuah kenikmatan dari Allah, kita terlahir dengan sempurna. Kita harus mengakui bahwa Masya Allah, apa yang kita rasakan, wajah kita saat ini adalah Sya Allah, kehendak Allah. Kemudian la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk membentuk wajah yang sempurna ini, ya, tidak kurang satu apapun illa billah, kecuali karena kehendak Allah. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Sya'rawi. Nah, beliau juga di sini mengutip hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqila inda nikmatin Masya Allah la quwata illa billah. Jadi ketika ada sebuah nikmat kemudian dikatakan pada nikmat tersebut Masya Allah la quwata illa billah, apa yang akan terjadi? Illa wala taro fiha afatan illal maut. Jadi fungsinya adalah dia tidak akan menyaksikan afat atau bencana pada nikmat tersebut illal maut, kecuali kematian. Jadi istilahnya nikmat itu akan terjaga ya sampai tidak terjaga nanti dari yang tidak dapat kita hindari yang namanya kematian, tapi akan terhindar dari ya misalnya katakanlah
kehancuran dan lain sebagainya dari nikmat tersebut kalau kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Itu kata Al-Imam Asy-Sya'rawi. Nah, kita sampai di bagian yang terakhir, yaitu di bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari kajian yang kita saksikan tadi bersama. Yang pertama adalah kalimat Masya Allah bisa memiliki dua makna. Ya, tadi kata At-Tabari dan juga kata Zamakhsyari dan lain sebagainya mengatakan bahwa yang pertama bisa jadi maknanya bisa dimaksud adalah apa yang saya saksikan atau apa yang saya rasakan adalah kehendak Allah. Masya Allah, apa yang saya rasakan, Sya Allah adalah kehendak dari Allah. Itu ada i'tiraf, ya, ada pengakuan. Yang kedua juga bisa dikatakan maknanya apa yang Allah kehendaki niscaya terjadi. Nah, itu dua makna yang berbeda, akan tetapi sebetulnya poinnya adalah sama. Ada pengakuan bahwa apa yang kita rasakan nikmat semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalimat Masya Allah digunakan secara umum ketika seseorang, ya, seorang muslim melihat suatu nikmat atau ciptaan Allah yang mengagumkan. Kalau kita melihat keindahan alam, kita melihat laut yang sangat indah, yang menakjubkan kita disunahkan mengucapkan Masya Allah. Itu secara umum, ya. Akan tetapi poin ketiga, secara khusus kalimat ini digunakan ketika melihat nikmat Allah yang ada pada diri sendiri. Nah, ini yang barangkali jarang kita praktekkan, ya. Jadi konteksnya di sini Masya Allah tadi seperti ayat yang kita baca, ketika seseorang itu masuk kebun, melihat nikmat yang ada pada kebunnya sendiri, dia disunahkan mengucapkan Masya Allah. Atau menurut Asy-Sya'rawi, ada nikmat berupa sempurna bentuk wajahnya, itu kan nikmat sendiri. Kita disunahkan mengucapkan Masya Allah untuk nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Nah, kita kadang jarang, kita punya handphone, kita punya motor, mobil, barangkali kita tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah yang ditujukan untuk diri sendiri. Kita lebih sering mengucapkannya untuk orang lain gitu. Masya Allah antum, Masya Allah anti, begini-begini. Enggak. Itu juga boleh secara umum. Tapi secara khusus ternyata digunakan untuk i'tiraf, untuk pengakuan diri sendiri bahwa segala nikmat yang saya punya adalah dari Allah. Itu secara khusus gitu. Jadi nikmat yang ada pada diri sendiri. Mulai dari nikmat harta, ilmu, keluarga, bahkan sampai bagus rupa wajahnya ketika ia sedang bercermin, seperti tadi dijelaskan, ya. Nah, poin yang terakhir ternyata dianjurkan juga menambahkan kalimat la quwata illa billah. Jadi, Masya Allah, lanjutannya adalah la quwata illa billah. Nah, tujuannya apa? Untuk semakin meyakinkan apa yang ia saksikan tidaklah ada kecuali illa billah, karena kekuasaan dan karunia Allah. Nah, itulah kesimpulan dari kajian pada video kali ini. Tapi barangkali ada yang menanyakan, harusnya yang diucapkan itu atau yang sering kita dengarkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, itu mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi nyambung nggak sih sebenarnya Masya Allah dan Tabarakallah? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran kalau tadi kita lihat ayatnya setelah Masya Allah disunahkannya la quwata illa billah, bukan Tabarakallah. Nah, tapi kenapa kita sering mengucapkan Tabarakallah? Apakah ada dalil lain atau itu adalah sebuah kesalahan? Nah, kita akan saksikan di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang Tabarakallah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau barangkali ada saran dan kritik, mungkin terlalu cepat atau apa, bisa disampaikan supaya video yang selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.